warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Trihastuti, Sarjana Keperawatan yang mengajar di SMK Citra Medika Sragen sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melakukan ujian secara luring pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dengan materi pemasangan buli-buli panas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Cimet bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? On fire. Masih semangat? Iya, masih semangat. Alhamdulillah, anak-anak sehat ya hari ini? Sehat ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ivan Angga memimpin doa. Ya Bu, marilah kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya anak-anak, pagi hari ini kita bisa praktek di lab keperawatan ya. Sebelum kita praktek, sebelum kita mulai, Bu Dani absen terlebih dahulu ya. Iya. Ya, oke. Bu Dani absen dulu. Mbak Alif. Ada Bu. Oke. Mbak Devi. Ada Bu. Ya. Anak-anak ya, pagi hari ini ya, Bu Dani akan menerangkan apa itu di situ? Pemasangan buli panas. Sudah belajar ya kemarin di rumah ya? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan dengan menjaga apa? 5M. Apa? Walaupun anak-anak sudah PTM ya, walaupun PTM-nya terbatas, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kemudian nanti saat praktek ya, keselamatan kerjanya jangan sampai lupa saat membuang sampah, kemudian saat menggunakan APD ya. Kemudian manfaat kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini yaitu agar nanti kalian dapat memberikan tindakan yang sesuai dalam pemasangan buli-buli panas. Kemudian buli-buli panas ini adalah pertolongan pertama ya. Kemudian ya, langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti anak-anak yang pertama kita akan mengamati video terlebih dahulu. Kemudian kalian mencermati kasus ya. Nanti Bu Dani akan membagikan kasus buat kalian. Dan selanjutnya anak-anak mengerjakan LKPD ya. Kemudian habis dikerjakan jangan lupa nanti dipresentasikan. Nanti Bu Dani bagi kelompoknya, kemudian mempresentasikan salah satu. Dan selanjutnya kita akan apa? Mempraktekkan tentang buli-buli panas seperti itu ya. Kemudian anak-anakku, teknik penilaian Bu Dani ada 3. Yang pertama, Bu Dani akan mengobservasi sikap kalian. Sikapnya apa saja? Yaitu tentang observasi saat pemberlangsungan pembelajaran.
pelajaran bagaimana sikapnya, santun atau tidak, percaya diri atau tidak, nanti akan Bu Dani cek di situ. Bu Dani kasih nilai, makanya yang aktif. Kemudian ada tes formatif dan sumatif, nanti dikerjakan lewat Google Form. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan di sini anak-anak akan apa? Menganalisa kasus, kemudian akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan. Nanti ada yang jadi probandus, ada yang jadi tim penilai, ada yang jadi asisten perawat, seperti itu ya anak-anak. Kemudian ketuntasan belajar pada pagi hari ini 75 ya, pelajaran Bu Dani ini ketuntasan belajarnya 75. Di atas 75 kalian akan dapat pengayaan, akan dapat perluasan materi kalau sudah pengayaan atau tidak remedial. Oke, selanjutnya kompetensi dasar yang harus kalian ya kuasai di buli-buli panas yaitu 3.30 menerapkan pemasangan buli-buli panas. Kemudian untuk keterampilannya melakukan pemasangan buli-buli panas. Jadi dua-duanya ini harus paham ya, baik itu konsep materinya dan juga keterampilannya. Ya, untuk capaian pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kemudian anak-anak harus juga bisa menganalisis kegunaan alat pemasangan buli-buli panas dan bagaimana cara mendemonstrasikan. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum. Oke, kalau belum lanjut ya. Nah, sekarang HP-nya dikeluarkan dulu. Silahkan, tadi alamat linknya sudah Bu Dani kirim. Silahkan dikerjakan. Soalnya 1 sampai 10 ya, silahkan. Oke, kurang lebih 5 sampai 10 menit lagi ya. Nilainya sudah ada di layar kalian. Bisa dilihat? Bisa. Nilainya sih ya masih ada di bawah KKM, tapi tidak jadi masalah ya karena pretest. Nanti semoga di post-test nanti ya nilai kalian di atas KKM ya. Ini yang di atas KKM baru 20% ya. Yang di bawah berarti masih ada 80% ya. Semangat ya. Ya, kita akan menayangkan video tentang pemasangan buli-buli panas. Nanti anak-anak silahkan dicermati, ditanggapi ya. Karena nanti nilai sikapnya Bu Dani catat siapa anak-anak yang aktif. Oke, Bu Dani siapkan dulu videonya. Pemasangan buli-buli panas. Alat, handgun, buli-buli panas atau wind wizard, termos berisi air panas, lap kerja, perlap dan pengalas, bengkok, dan sarung kecil. Verifikasi data. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, saya asisten solusinya akan melakukan tindakan pemasangan buli-buli panas kepada NA. Dengan data subjektif, pasien mengatakan nyeri di bagian perut. Dengan data objektif, pasien tampak gelisah. Selamat
sudah melihat tayangan video tadi. Menarik nggak? Menarik. Ya, oke. Sekarang silahkan berikan tanggapannya ya. Nanti anak-anak yang aktif ya akan Bu Dani kasih nilai ya. Ada yang mau menanggapi tentang ada lagi yang akan menanggapi? Saya Bu. Oh, silahkan Mbak Uswa ya. Silahkan Mbak Uswa. Tadi juga dijelaskan tahap komunikasi terapeutik. Tahap interaksi, tahap orientasi, Iya. tahap kerja, dan tahap terminasi. Baik, ada 4 tahap ya. Di situ tadi dijelaskan ada 4 tahap langkah-langkahnya, yaitu dari fase prainteraksi, kemudian fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Baik, ada yang ingin menanggapi lagi dari tayangan video tadi? Cukup? Cukup, oke. Kemudian ya, nanti ya kita akan belajar tentang pemasangan buli-buli panas ya. Anak-anak nanti Bu Dani akan bagi 2 kelompok ya. Kemudian kalian mencari literatur. Di mana literaturnya? Nih, di buku ya, buku kalian yang kalian bawa. Kemudian boleh lewat HP, kemudian bisa juga mencari lewat jurnal kesehatan. Akan Bu Dani bagikan lembar soal ya. Lembar kerja peserta didik ya. Nanti ada 2 kelompok ya. Nanti ada kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya Bu Dani bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1 ada Reza, Nevi sakit ya, Resti, Fani, Ivan, dan Mbak Devi. Kemudian di kelompok 2 ada Uswa, Alif, Meli, Maulana, dan Dila ya. Di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2. Silahkan membuat lingkaran kecil ya, tetapi tetap jaga jarak. Silahkan. Bu Dani akan bagi LKPD-nya. Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, oke ya, ini untuk lembar kerja peserta didiknya ya, nanti dicek di dalamnya. Silahkan dibuka dulu, dicermati langkah-langkahnya ya, jangan lupa tulis kelompoknya. Baik, sudah dipelajari? Sudah? Oke. Kelompok berapa? 2. Oke. Pasiennya bernama. Untuk kelompok 1, ya Bu. Pasiennya bernama Nyonya K. Oh, Nyonya K. Nyonya K mengalami apa? Gastritis ya, nyeri pada perutnya ya. Silahkan untuk pertanyaannya tadi, identifikasi masalah dan kemudian harus diselesaikan atau dipecahkan masalahnya. Baik ya, Bu Dani tetap akan memberi penilaian saat diskusi ya. Diskusinya silahkan yang semangat dan kompak ya. Kalau sudah silahkan dikirim ke WA group ya. Kalau sudah dikirim ke WA group, Bu Dani akan menampilkan di layar. Yang silahkan Mbak Reza mempresentasikan hasilnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi
dengan kasus seorang pasien bernama Nyonya K berusia. Identifikasi permasalahannya, identifikasi tujuan, indikasi dan kontraindikasi, serta penyelesaian kasus tersebut. Tindakan independen yang harus dilakukan oleh perawat adalah melakukan pemasangan buli-buli panas kepada Nyonya K. Identifikasi permasalahan dengan data subjektif, pasien mengatakan nyeri perut seperti tertekan. Pasien mengatakan nyeri perut hilang timbul. Penyelesaian masalah, indikasi permasalahan buli-buli panas meliputi demam kejang otot, perut kembung, kedinginan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan buli-buli panas adalah: 1. Buli-buli panas tidak boleh diberikan kepada klien pendarahan. 2. Pemakaian buli-buli panas pada bagian abdomen penutup buli-buli panas mengarah ke atas atau ke samping. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, saya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan. Mas Maulana, silakan Mas. Mengapa buli-buli panas tidak boleh diberikan kepada pasien yang pendarahan? Mengapa buli-buli itu tidak boleh dikasihkan pada pasien pendarahan ya? Mau Mbak Risa yang menjawab atau teman yang lain? Kelompok dulu. Oh, kelompok. Silakan. Ya, Mbak Restifani, silakan Mbak Restifani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana. Mengapa pemasangan buli-buli panas tidak boleh dilakukan kepada pasien pendarahan? Karena jika dipasang pada pasien pendarahan, maka peredaran darah akan semakin melebar dan perdarahan akan semakin parah. Bagaimana Mas Maulana? Sudah? Oke. Ya. Ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Ya. Cukup. Oke. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Suaranya yang keras ya. Ya, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswatun, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nona AA, seorang pasien umur 23 tahun, dirawat di Puskesmas Medika Sejahtera Sehat. Pasien mengalami nyeri karena menstruasi sejak sehari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri kadang hilang timbul. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan pemasangan buli-buli panas yaitu: yang pertama, buli-buli panas tidak boleh diberikan pada pasien perdarahan. Yang kedua, pemakaian buli-buli panas pada bagian abdomen penutup buli-buli mengarah ke atas atau ke samping. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama yaitu warm water sack atau WWZ. Yang kedua, termos berisi air panas. Yang ketiga, sarung tangan. Yang keempat, perlak dan alasnya. Selanjutnya, sarung WWZ, termometer air bila diperlukan, lab kerja, dan buku catatan. Langkah-langkah yang tepat saat melakukan tindakan pemasangan buli-buli panas yaitu: 1. Jelaskan prosedur pada klien. Yang kedua, atur klien dalam posisi senyaman mungkin. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan? Presentasi dari kelompok 2. Silahkan Mbak Devi. Mengapa saat pemasangan buli-buli panas harus dicek kebocorannya dan udaranya harus dikeluarkan? Silahkan. Mau dijawab Mbak Usha atau teman kelompok lain? Mungkin kelompok Ya. bisa menjawab. Silahkan. Siapa? Saya Bu. Mbak Meli ya? Iya. Silahkan Mbak Meli. Buli-buli panas harus dibuang udaranya agar tidak menggelembung dan panas tetap stabil. Juga harus dicek untuk memastikan tidak bocor sehingga tidak akan membahayakan perawat dan juga pasien. Sudah? Cukup? Cukup. Oke, silahkan ditutup dulu. Sekian
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, setelah kita tadi sudah menganalisa kasus, kemudian presentasi ya. Selanjutnya Bu Dani akan mendemonstrasikan ya. Kita akan menganalisis alatnya apa saja. Alatnya sederhana ya. Ini alat untuk pemasangan buli-buli panas. Ini ada termos ya, termos yang berisi air panas ya, air panas. Suhunya berapa? 50 sampai 60 ya. Kemudian ini untuk membersihkan apa namanya? Lap kerja. Kemudian ini WWZ, water jar ya, inilah buli ya. Jangan lupa yang dimaksud cincin karet itu yang bagian sini ya. Ini harus dibuka saat memasukkan air. Nih ya. Jangan lupa dikeluarkan udaranya, kemudian ditutup ya. Nanti Bu Dani kasih tahu contohnya. Ini untuk membuat kotoran ya. Di sini nanti ada handscoon ya. Handscoonnya ada satu pasang ya, jangan lupa. Kemudian ada lagi pelat dengan pengalas dipasang di bawah perut atau di bawah yang akan dipasang buli-buli panas. Untuk cara pengisiannya ya, ini kita buka terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan mengisi ya. Hati-hati saat mengisi. Nih, kita isi. Berapa bagiannya? Setengah sampai 3/4. Oke, setengah sampai 3/4. Terlihat nanti kalau sudah diisi ya, dia akan menggelembung. Airnya air panas, maka harus hati-hati. Oh, sudah setengah ya. Nanti jangan lupa diapakan? Dikeluarkan udaranya pelan-pelan. Untuk apa dikeluarkan udaranya? Kalau sudah dilap, kita akan pasang sarungnya. Bu Dani akan mempraktekkan di bed ya. Nanti boleh ditanyakan di situ. Akan mempraktekkan pemasangan buli-buli panas ya. Untuk pemasangan buli-buli panas tetap kita gunakan 4 fase komunikasi terapeutik. Ada prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Jangan lupa DO dan DS-nya ya. Silahkan Mbak Meli dicontohi DO dan DS-nya. Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya asisten perawat Meli Nur Atika Putri akan melakukan tindakan pemasangan buli-buli panas pada Nyonya F. Dengan data subjektif, pasien mengatakan mengalami riwayat gastritis, mengatakan nyeri di perutnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Benar dengan Bapak Angga? Iya benar. Perkenalkan, saya perawat Dani. Di sini saya akan memasang buli-buli panas. Bapak mengeluh perutnya sakit, benar? Benar. Ya, nanti tujuannya pemasangan buli-buli panas ini mengurangi rasa nyeri perut Bapak. Prosedurnya, saya akan memiringkan Bapak ke sebelah kiri. Kemudian saya akan memasang perlak dan pengalas. Kemudian buli-buli panas saya pasang di bagian perut yang nyeri.
buli-bulinya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk diapakan? Dicek untuk dibuka ya seperti tadi. Habis isi kita tutup, kemudian kita cek. Tidak ada kebocoran. Kita pasang sarung. Oke. Bapak, saya miringkan ke arah kiri ya. Ya. Tangannya gini, ini, kemudian kakinya. Habis itu ini dipasangkan perlak dan pengalas. Ya. Kita pasang perlak dan pengalas, kemudian pasiennya disuruh berbaring lagi. Selimut saya tarik ke bawah ya Bapak. Ya, Bu. Yang sakit bagian mana tadi? Perutnya. Nah, untuk nih yang ada cincinnya tadi menjauhi badan pasien. Boleh di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri ya. Ini Bapak permisi, saya lepas dulu kancingnya, kemudian saya akan memasang ya. Instruksikan kepada pasien, tidak langsung dibuka, jangan ya. Diinstruksikan, kemudian kita pasang WWZ atau buli-bulinya di bawah sini ya. Kita tunggu ya kurang lebih 10 sampai 20 menit. Nanti kita lihat respon pasien dan reaksi buli-buli panasnya. Bapak gimana rasanya? Sudah lebih nyaman. Sudah lebih nyaman ya. Hangat? Iya, Bu. Hangat ya. Ini nanti hangat ya. Jangan lupa kita cek ya. Bapak ini sudah 20 menit ya. Saya cek ya Pak. Ini dicek ada kemerahan atau tidak ya. Kulitnya terbakar atau tidak ya. Nanti kita cek di sini. Oh, ini Bapak kulitnya tidak ada kemerahan ya. Ini normal ya Bapak? Iya, Bu. Iya. Kemudian jangan lupa kita taruh di sini ya. Dikembang lirikan ke posisi semula. Ini sudah masuk fase kerja. Kemudian kalau sudah jangan lupa jangan lupa juga kita ambil perlak. Bapak harus dibawa, jangan sampai ditinggal. Ada yang ditanyakan di fase kerja? Belum ya. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke fase terminasi. Bapak, saya sudah melakukan pemasangan buli-buli panas. Bagaimana rasanya? Sudah tidak sakit, Bu. Sudah tidak sakit? Perutnya sudah terasa nyaman? Sudah. Ya, alhamdulillah ya Pak. Setelah ini jangan lupa apa? Bereskan alat-alatnya ya. Yang ditanyakan sampai sini? Belum. Kalau belum ada yang ditanyakan, nanti langsung dibagi menjadi 3, kemudian kita praktekkan. Silahkan. Ini untuk lembar penilaiannya ya. Nanti Bu Dani juga akan menilai, kemudian nanti diobservasi ya. Oke, silahkan untuk verifikasi data dulu Mbak Devi. Yuk. Pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya asisten perawat Devi akan melakukan tindakan pemasangan buli-buli panas terhadap Tuan R. Dengan data subjektif, pasien mengatakan nyeri di bagian perut. Dan dengan data objektif, pasien tampak gelisah. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan alat dan siap bertemu dengan pasien. Saya akan menceritakan terlebih dahulu. Silahkan. Saya akan membantu Bapak miring. Nanti saya akan meletakkan perlak dan pengalas di bawah punggung Bapak. Kemudian saya akan memasang buli-buli panas di perut Bapak. Apakah ada yang ditanyakan Bapak? Tidak, Sus. Apakah Bapak sudah siap? Sudah. Baik, kalau begitu kita mulai ya Pak. Ya.
Sekarang saya bantu ibu miring dan memasang perlak di bawahnya ya. Baik Bapak, ini saya akan memasang perlak dan pengalas. Sebelumnya Bapak miring perlaknya sebelah sana ya Bapak. Ya, Bu. Tangannya di sini, kakinya disilangkan. Hitungan ketiga, Baik, Bapak, miringnya sebelah kiri ya. Langsung ke miring kiri ya Bapak. Tangannya disilakan Pak. Jadi Bapak tangannya disilangkan. Pasang ya Bu. Ini kakinya disilangkan Bapak. Hitungan ketiga. Kembali ke tengah Bapak miring ke belakang saya. 1, 2, 3. Saya turunkan selimutnya ya. Saya pasang perlaknya ya Bapak. Permisi Bu, saya buka bajunya dulu ya. Hitungan ketiga Bapak miring ya. 1, 2, 3. Ini saya Saya turunkan. pasang pengalasnya dulu ya Pak. Ini saya pasang ya Bu, pemasangannya. Ini saya pasang ya Baik Pak, bisa berbaring lagi 1, 2, 3. Ini kita tunggu sampai Saya nanti 15 sampai 20 bawah ya, menit Pak. 15 sampai 20 menit dulu ya Bapak. Saya buka ya Pak. Ya. Baik, ini sudah 20 menit. Saya angkat ya Saya Bapak. pasang Ini buli-bulinya tidak ya Pak. ada ruang kemerahan dan ini normal tidak ada kemerahan dan ini normal ya Bapak. Kita tunggu sampai 10 sampai 15 sampai 20 menit ya Pak. Bapak ini ke sebelah sana lagi ya Bapak. Gimana Bapak? Apakah Jangan lupa dokumentasi ya. Dinilai sesuai nanti nilainya dikumpulkan ke Budani ya. Selesai tugas evaluasi keluarga di ruang keperawatan. semoga lekas sembuh ya Pak. Saya kembali ke perawatan dulu ya Bu. Semoga lekas sembuh. Jangan lupa untuk merapikan alat-alatnya yang rapi. Dokumentasi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya asisten perawat Resti telah melakukan tindakan pemasangan buli-buli panas kepada Nyonya R. Dengan data subjektif, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang dan merasakan nyaman. Dengan data objektif, pasien tampak nyaman dan tidak menahan rasa sakit. Asesmen masalah teratasi, planning, pertahankan intervensi. Ya, oke. Alhamdulillah kita sudah melakukan demonstrasi pemasangan buli-buli panas. Bagaimana perasaannya? Senang. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, anak-anak luar biasa ya. Anak-anak sudah hebat, sudah mempresentasikan, sudah mendemonstrasikan ya. Untuk mengevaluasi dari presentasi tadi ya, anak-anak sudah menyajikan lebih baik daripada yang kemarin. Kemudian untuk kreativitasnya, untuk pembuatan PPT-nya juga sudah lebih baik. Yang bertanya juga sudah aktif. Kemudian saat kalian memasang untuk buli-buli panasnya juga bagus. Tidak ada kebocoran, kemudian kalian sudah terlihat pantas untuk memasang ya. Pasiennya juga kooperatif. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum aja. Kalau belum ada, Bu Dani akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sudah bagus dalam mendemonstrasikan pemasangan buli-buli panas, sudah mempresentasikan, sudah menganalisa kasus. Bu Dani akan memberikan penguatan tentang materi pemasangan buli-buli panas. Bahwa buli-buli panas itu adalah kompres hangat kering ya, atau menggunakan warm water zap. Tujuannya untuk kenyamanan pasien. Indikasinya diberikan kepada pasien yang demam, kemudian spasme otot ya.
Pokoknya yang kaku-kaku itu diberikan buli-buli panas. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, kebocoran pada buli-buli. Hati-hati karena buli-buli isinya air panas. Jadi jangan sampai melukai pasien dan perawat. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum. Kalau belum ada, kita akan melakukan post test ya. Semoga nanti hasilnya semuanya di atas KKM. Bu Dani beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Silahkan kalau sudah bisa kalau semuanya di atas KKM. Tepuk tangan buat kalian semuanya ya. Tidak ada nilai yang di bawah KKM ya. Berarti anak-anak sudah paham tentang pemasangan buli-buli panas. Anak-anak ya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nanti sampai rumah kalian harus mandi, kemudian bajunya disendirikan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan pemasangan IBS. Jangan lupa di rumah dipelajari dulu, kemudian dipahami. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Dani cukupkan sekian. Silahkan Mas Maulana memimpin doa terlebih dahulu. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.